Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Craig Braden yang berjudul The Divine Matrix, Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bagian 3, Bab 7. Membaca cermin-cermin hubungan, pesan dari diri kita. Hidup adalah cermin dan akan merefleksikan kembali kepada sang pemikir apa yang ia pikirkan tentangnya. Ernest Holmes, pendiri Science of Mind. Kerajaan Allah berada di dalam dirimu dan juga di luar dirimu. Tiada yang tersembunyi di alam batin yang tak akan mengejawantah di alam lahir. Kata-kata Yesus dicatat oleh Didymus Judas Thomas dari perpustakaan Nag Hammadi. Selain menjadi wadah bagi pengalaman-pengalaman kita, matriks ilahi menyediakan cermin kuantum yang memperlihatkan kepada kita apa saja yang kita ciptakan dalam keyakinan-keyakinan kita. Melalui hubungan kita dengan orang lain, kita diberi contoh gamblang tentang bagaimana sebenarnya keyakinan-keyakinan kita. Terkadang cermin kita sangat jelas, dan kita berkata, "Ya, begitulah segala sesuatu bekerja." Di lain waktu, cermin itu mengejutkan kita dengan merefleksikan realitas lembut yang terjadi karena penilaian kita terhadap hidup, yang sangat berbeda dengan apa yang kita pikir kita percayai. Terlepas dari apa yang diajarkan cermin tersebut kepada kita, menghabiskan waktu dengan orang lain yang menjadi pemicu emosi dan perasaan yang tepat pada waktu yang juga tepat dalam hidup, kitalah yang bisa membantu menyembuhkan rasa sakit terhebat dan luka terdalam kita. Hubungan-hubungan kita dalam hidup menunjukkan kebahagiaan dan rasa cinta kita pun ketakutan kita. Tapi karena kita jarang terjebak dalam kebahagiaan, hubungan yang sepenuhnya menyenangkan umumnya bukanlah pemicu pelajaran yang mendalam untuk kita. Setiap hubungan memberi kita kesempatan untuk melihat diri sendiri melalui bermacam cara yang bisa dibayangkan. Mulai dari pengkhianatan terbesar atas kepercayaan kita sampai upaya paling putus asa untuk mengisi kehampaan kita, semua orang, termasuk rekan kerja, teman sekelas, dan pasangan hidup memperlihatkan sesuatu mengenai diri kita sendiri. Jika kita cukup bijaksana untuk menyadari pesan yang mendatangi kita akan menemukan keyakinan-keyakinan yang menyebabkan penderitaan kita. Saya telah bertemu dengan orang-orang yang mengaku tengah menarik diri dari segala hubungan atau tidak akan pernah menjalin hubungan lain karena merasa semua itu terlalu menyakitkan. Sebenarnya, kita selalu berada dalam hubungan dengan seseorang atau sesuatu. Bahkan jika kita tinggal di gunung dan tidak pernah melihat orang lain, kita tetap harus berinteraksi dengan gunung dan dengan diri kita sendiri. Dalam interaksi ini, kita akan ditunjukkan refleksi sesungguhnya dari inti keyakinan kita. Alasannya, cermin kita di dunia ini tidak akan pernah sirna dan berhenti bekerja. Tidak bisa dihindari, tak ada jalan keluar dari matriks, dan cermin tidak pernah berbohong. Kunci 19. Keyakinan-keyakinan kita tercermin dalam hubungan-hubungan kita yang paling intim. Matriks ilahi menyediakan permukaan netral yang sekedar merefleksikan apa yang disorotkan ke atasnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita memahami bahasanya atau tidak? Barangkali cara yang lebih baik untuk menanyakan hal ini adalah, apakah kita menyadari pesan yang kita kirimkan kepada diri kita sendiri sebagai matriks ilahi? Pada abad ke-20, pendiri Science of Mind, Ernest Holmes, menyatakan, hidup adalah cermin dan akan merefleksikan kembali kepada sang pemikir apa yang ia pikirkan tentangnya. Banyak tradisi kuno menyadari koneksi ini dan melihat refleksi-refleksi dari semua hubungan kita sebagai jalan menuju keutuhan dan penyatuan dengan yang ilahi. Dalam teks Koptik, Gnostik, dan Esseni yang ditemukan di perpustakaan Nag Hammadi pada tahun 1945, misalnya, kita diperlihatkan serangkaian cermin yang akan dihadapi setiap orang pada suatu titik di dalam hidupnya. Meskipun cermin-cermin itu selalu ada, tampaknya terdapat suatu tatanan atau urutan terkait cara kita mengenalinya.
Dalam tradisi-tradisi spiritual ini, dipercaya bahwa ketika rasa sakit disembuhkan, kita menguasai pola yang memungkinkan rasa sakit itu ada. Dengan kata lain, untuk mengatasi ketakutan dalam hidup kita saat ini, pertama-tama kita harus menguasai pola yang memungkinkannya terjadi. 5. Cermin hubungan. Cermin pertama, refleksi dari peristiwa saat ini. Cermin kedua, refleksi dari penilaian kita. Cermin ketiga, refleksi dari apa yang kita berikan, hilang, atau diambil dari kita. Cermin keempat, refleksi dari Dark Night of the Soul. Cermin kelima, refleksi dari tindakan welas asih terbesar kita. Cermin-cermin hubungan kita tersusun dalam urutan yang biasa kita pelajari. Secara umum, cermin yang paling jelas adalah yang dikenali pertama kali, yang memungkinkan cermin-cermin yang lebih dalam dan samar muncul dan tampak jelas. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas 5 cermin hubungan, mulai dari yang paling jelas sampai yang paling samar. Resolusi untuk masing-masing cermin secara berurutan memungkinkan kesembuhan bagi kita. Riset ilmiah menunjukkan bahwa ketika kita mengubah cara merasakan apa yang terjadi pada kita di masa lalu, kita turut mengubah unsur kimia dalam tubuh kita pada saat ini. Karena kita hidup di dalam semesta di mana cara kita merasakan diri sendiri tercermin melalui dunia di sekitar kita, menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk menyadari makna hubungan kita dan belajar membaca pesan dari matriks ilahi. Cermin pertama, refleksi dari peristiwa saat ini. Engkau membaca wajah langit dan bumi, tetapi engkau belum mengenali yang di hadapanmu, dan engkau tak tahu cara membaca saat ini. Gospel Thomas. Binatang adalah cermin yang hebat untuk memicu emosi samar yang kita sebut sebagai masalah kita. Sekedar menjadi diri mereka sendiri, para binatang mampu menyulut perasaan-perasaan yang kuat terkait kontrol dan penilaian kita tentang bagaimana hal-hal seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Kucing memberikan contoh yang sempurna. Pengalaman pertama saya dengan kucing dimulai pada musim dingin tahun 1980. Saya bekerja di sebuah perusahaan minyak bumi sebagai ahli geologi komputer dan tinggal di apartemen kecil di Denver. Sebagai anggota departemen layanan teknis yang baru dibentuk, saya menghabiskan sebagian besar siang, malam, dan akhir pekan saya untuk mempelajari seluk-beluk komputer baru dan mengaplikasikan apa yang saya pelajari sesuai konsep-konsep tradisional geologi minyak bumi. Tak terpikir oleh saya untuk memiliki binatang peliharaan apapun karena tidak punya cukup waktu di rumah untuk merawatnya. Pada suatu akhir pekan, seorang teman berkunjung dan membawa hadiah yang tidak terduga. Anak kucing cantik berwarna oranye pirang berusia kira-kira 5 minggu. Ia anak kucing yang paling kecil dari seperinduknya dan dinamai Tiger, meniru nama macan dalam buku anak klasik Winnie the Pooh. Meskipun tidak diizinkan untuk memelihara binatang di apartemen, saya langsung tertarik pada Tiger dan melihat bahwa karakter kuat yang dimiliki tubuh mungilnya akan menambah begitu banyak hal ke dalam hidup saya, sehingga saya akan merindukannya ketika ia tidak ada. Meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya akan berlangsung sementara, saya memutuskan untuk sedikit melawan aturan dan memeliharanya. Demikianlah Tiger dan saya menjadi keluarga. Saya segera melatih teman baru saya itu untuk menghormati zona-zona terlarang di rumah kami. Saya mengajarinya untuk tidak mendekati sofa, meja dapur, dan bagian atas kulkas. Terutama sekali ia tidak boleh nangkring di ambang jendela sehingga bisa dilihat orang lain saat saya pergi bekerja. Setiap saya pulang ke rumah, ia tampak sedang tertidur di salah satu tempat yang bukan zona terlarang. Segalanya berjalan sangat lancar pada mulanya. Suatu hari saya pulang kerja lebih awal dari biasanya. Ketika saya membuka pintu apartemen, Tiger terbangun dari tidur pulas ala kucing tepat di atas meja dapur di dekat bak cuci yang telah saya kenalkan padanya sebagai zona terlarang. Ia terkejut ketika melihat saya datang dari pintu, sama seperti saya yang kaget melihatnya di atas meja dapur. Seketika ia melompat ke bawah, kembali ke tempatnya di atas kasur dan menunggu untuk melihat apa yang akan saya lakukan. Sekarang saya penasaran,
Apakah ini hanya insiden yang terjadi satu kali, atau ini mengindikasikan apa yang sebenarnya terjadi ketika saya meninggalkan rumah setiap hari? Apakah ia mengetahui pola saya dengan sangat baik sehingga akan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat saat saya tiba di rumah setiap malam? Hari itu saya mencoba bereksperimen. Seraya berjalan keluar menuju balkon dan memandangi indahnya taman di bawah, saya menyelinap ke balik gorden untuk bersembunyi dan menunggu, berpura-pura pergi bekerja. Dalam hitungan menit, Tiger melompat dari kasur dan langsung ke dapur. Mengira saya sudah pergi, ia kembali ke tempatnya di meja dekat pemanggang roti dan mesin jus. Ia sangat nyaman di tempatnya sampai mulai mengangguk-angguk dan kemudian tertidur di dekat bak cuci, tempat yang tidak akan pernah ia kunjungi kalau tahu saya ada di rumah. Baru ketika mengobrol dengan teman-teman yang juga memiliki kucing, saya mempelajari sesuatu yang banyak diketahui para pemilik kucing lainnya. Anda tidak bisa melatih seekor kucing. Meskipun tentu ada pengecualian, secara umum kucing melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka menyukai tempat tinggi dan tertarik pada tempat yang paling tinggi, meja dan rak dapur, kulkas, dan ambang jendela. Meskipun mungkin menghormati peraturan saat kita berada di sana, ketika sedang sendirian, kucing bagaikan raja di dunianya sendiri. Cermin ada di mana-mana. Alasan saya membagikan cerita di atas adalah karena pengaruh perilaku Tiger terhadap saya. Dengan sekadar ia menjadi dirinya sendiri, saya merasa frustasi dan hampir meledak dalam amarah. Ia akan melihat mata saya secara langsung, dan saya tahu bahwa ia menyadari di mana batas-batas tempatnya. Toh tetap saja, ia bertindak bertentangan dengan latihannya dan melakukan apapun yang ia inginkan. Kapanpun ia mau, mungkin bukan kebetulan. Selama periode yang sulit bersama Tiger, saya menyadari adanya kemiripan dengan rasa frustasi dalam pekerjaan saya. Malah, seakan-akan orang-orang yang saya awasi dalam tugas saya sebagai supervisor melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Tiger terhadap saya. Mereka mengabaikan instruksi-instruksi saya dalam proyek kami. Setelah suatu sore yang cukup berat, salah seorang rekan kerja mendatangi saya dan bertanya kenapa saya tidak membiarkan ia melakukan pekerjaannya sendiri. Saya telah memberinya tugas, dan ia merasa saya melakukan manajemen terperinci terhadap setiap langkah kerjanya. Kemudian sore itu, saya melangkah masuk ke apartemen, dan sekali lagi Tiger berada di zona terlarang di atas meja dapur. Dan kali ini, ketika menatap saya, ia bahkan tidak bersusah payah untuk pindah. Saya geram. Saat duduk di sofa untuk memikirkan apa yang sedang diperlihatkan kepada saya menyadari persamaan antara ketidakhormatan Tiger terhadap peraturan saya dan apa yang terasa seperti sikap yang sama dari rekan-rekan kerja saya. Melalui dua pengalaman yang terjadi serentak meskipun terlihat tidak berkaitan ini, baik Tiger maupun rekan-rekan kerja saya telah menunjukkan sesuatu yang penting mengenai diri saya sendiri. Masing-masing mencerminkan sebuah pola yang sangat samar sehingga saya tidak menyadarinya sampai saat itu. Dan ini akan menjadi bagian pertama dari rangkaian cermin yang harus disadari di dalam diri saya sendiri sebelum saya bisa menyembuhkan cermin-cermin yang lebih kuat dan samar dalam hubungan saya yang lain. Sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an, para ahli pertolongan mandiri biasa mengatakan, jika tidak menyukai apa yang diperlihatkan oleh dunia, kita harus melihat ke dalam diri kita. Mereka mengajarkan bahwa semua hal, mulai dari kemarahan rekan-rekan kerja kita sampai pengkhianatan terhadap kepercayaan kita, merupakan refleksi atau pantulan dari keyakinan-keyakinan terdalam kita. Pola yang paling kuat biasanya adalah yang justru tidak bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Skenario inilah persisnya yang terjadi pada Tiger dan orang-orang di kantor. Saya tidak mengatakan bahwa rekan-rekan kerja saya menyadari bagaimana mereka mencerminkan diri saya atau bagaimana pola ini bekerja dalam hidup saya. Saya cukup yakin mereka tidak menyadarinya. Hanya saja melalui dinamika di antara kami, saya melihat sesuatu mengenai diri saya sendiri yang mereka bangkitkan dari dalam diri saya. Dalam hidup saya saat itu, hal tersebut berupa cermin kontrol, karena refleksinya terjadi seketika itu juga. Bukan beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Saya bisa melihat hubungan antara perilaku saya dan reaksi mereka.
umpan balik langsung adalah kunci pembelajaran saya. Cermin peristiwa saat ini. Kita bisa melihat betapa pentingnya mengenali hubungan antara apa yang kita lakukan dan apa yang terjadi di dunia jika memiliki studi antropologi terhadap suku-suku tersembunyi di Asia. Ketika menemukan salah satu suku yang hilang, mereka hanya hilang bagi kita, tentu saja, karena mereka tahu persis siapa mereka dan di mana mereka berada. Para penjelajah terkejut saat mengetahui bahwa masyarakat mereka tidak menyadari kaitan antara hubungan seks dan kehamilan. Jeda waktu selama berbulan-bulan antara hubungan seks dan momen kelahiran sangat panjang, sampai-sampai hubungan di antara dua peristiwa itu tidak kentara bagi mereka. Inilah nilai penting dari cermin kita. Kegeserannya membantu kita memahami koneksi-koneksi yang mendasar di antara peristiwa-peristiwa yang tampak berlainan. Jika kita melihat keyakinan-keyakinan kita terpampang melalui cermin-cermin kita, berarti hal tersebut terjadi seketika itu juga. Refleksi apapun yang kita lihat memberi kita momen kesempatan yang berharga. Setelah dikenali, pola negatif bisa disembuhkan dalam sekejap. Mengenali pola itu merupakan kunci pertama untuk mengetahui alasan keberadaannya. Seringkali pola negatif yang tercermin dalam hidup kita berakar pada salah satu dari 3 ketakutan universal yang kita bahas di bab sebelumnya. Ketika kita melihat keyakinan-keyakinan kita direfleksikan seketika itu juga dalam hubungan kita dengan orang lain, kita merasakan cermin pertama kita, cermin peristiwa saat ini. Akan tetapi, terkadang refleksi dari peristiwa saat ini memperlihatkan sesuatu yang lebih samar dari apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Terkadang cermin itu mengungkapkan kepada kita apa yang kita nilai dalam hidup kita. Ketika itu terjadi, maka kita mengalami cermin hubungan yang kedua. Cermin kedua, refleksi dari penilaian kita. Kenalilah apa yang ada di hadapanmu dan apa yang disembunyikan darimu akan menjadi jelas bagimu. Gospel Thomas. Pada tahun 1970-an, salah seorang pelatih bela diri saya membagi rahasia cara membaca musuh. Setiap orang dalam kompetisi adalah cermin bagimu. Sebagai cermin pribadi, musuh akan menunjukkan siapa dirimu saat ini. Dengan mengamati bagaimana ia mendekatimu, kau melihat reaksi dari bagaimana ia mempersepsimu. Sepanjang hidup, saya sering mengingat dan memikirkan kata-kata pelatih saya itu. Kemudian saya mulai menerapkan ucapannya dalam konteks cara orang berperilaku sehari-hari. Pada musim gugur tahun 1992, 3 orang baru hadir dalam hidup saya pada periode waktu yang sangat singkat. Melalui mereka, saya merasakan 3 hubungan paling kuat sekaligus menyakitkan yang saya jalani sebagai orang dewasa. Meskipun saya tidak menyadarinya waktu itu, masing-masing orang akan menjadi guru bagi saya lewat cara yang tidak pernah terbayangkan akan dilakukan mereka. Bersama-sama, mereka memberikan satu pelajaran yang memastikan hidup saya tidak akan lagi sama. Meskipun setiap hubungan berperan sebagai cermin bagi saya pada waktu yang benar-benar tepat, awalnya saya tidak menyadari apa yang bisa dipetik dari mereka. Hubungan pertama melibatkan seorang wanita yang memasuki hidup saya dengan tujuan dan ketertarikan yang sama dengan saya, sehingga kami memutuskan untuk hidup dan bekerja bersama-sama. Hubungan kedua adalah kemitraan profesional yang baru terjalin untuk menyediakan dukungan yang dibutuhkan dalam mengatur dan menyelenggarakan seminar di seluruh negara. Hubungan ketiga adalah kombinasi persahabatan dan hubungan bisnis yang melibatkan seorang pria yang mengurus properti saya ketika saya melakukan perjalanan kerja. Sebagai timbal baliknya, ia mendapat tempat tinggal di salah satu gedung saya yang tidak digunakan dan sedang direnovasi. Kenyataan bahwa ketiga hubungan tersebut menghampiri saya pada saat yang bersamaan seharusnya menjadi tanda bagi saya bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Hampir seketika, ketiganya mulai menguji kesabaran, ketegasan, dan ketetapan hati saya. Saya merasa orang-orang ini membuat saya gila. Dengan masing-masing dari ketiganya, saya mengalami adu argumen dan perselisihan. Karena sangat sering berpergian, saya cenderung berusaha mengurangi ketegangan dan menghindari upaya pemecahan masalah. Saya mengambil sikap tunggu dan lihat nanti, sampai saya kembali dari perjalanan selanjutnya.
Ketika saya melakukan itu, segalanya tetap seperti saat saya tinggalkan dan bahkan terkadang lebih buruk. Pada masa itu, saya memiliki rutinitas setiba di bandara setelah setiap seminar. Saya akan mengumpulkan barang bawaan dari area bagasi, mengambil uang tunai secukupnya dari ATM untuk keperluan bensin dan makan, dan mulai menyetir ke rumah selama 4-5 jam. Namun, suatu ketika, terjadi peristiwa yang membawa semua hubungan ini ke dalam satu fokus. Setelah mengambil tas, saya pergi ke ATM untuk menarik uang. Saya terkejut karena mesin itu mencetak struk yang menyatakan bahwa saya bahkan tidak punya cukup uang untuk mengisi bensin sebesar $20. Ini sangat mengerikan, terutama karena saya baru saja menjadwalkan kontraktor untuk memulai renovasi bangunan berusia 100 tahun yang ada di properti saya, dan mereka sudah dibayar lewat cek yang ditulis dengan akun rekening tersebut. Selain tagihan hipotek, urusan kantor, biaya perjalanan, dan pengeluaran keluarga, mesin ATM ini memberitahu bahwa saya tidak punya apa-apa. Benar-benar tidak ada apapun untuk menutupi kewajiban yang lain. Saya tahu pasti ada kesalahan di sini. Saya juga tahu tidak ada yang bisa dilakukan pada pukul 5.30 Minggu sore di New Mexico. Semua kantor tutup sampai Senin. Setelah meyakinkan penjaga bahwa saya akan membayar tagihan parkir melalui Vessel, saya menempuh perjalanan panjang ke rumah dan memikirkan apa yang telah terjadi. Saat menelepon bank pagi berikutnya, saya mendapat lebih banyak lagi kejutan. Sangat tidak bisa dipercaya, saldo nol tersebut bukan kesalahan. Benar-benar tidak ada sepeser uang pun di sana. Penarikan uang secara tidak sah oleh wanita yang telah saya percayai urusan bisnis benar-benar membuat rekening saya kosong melompong. Karena penalti yang dikenakan pada setiap cek overdraft, saya pun tiba-tiba memiliki saldo negatif akibat ratusan dolar biaya overdraft. Saya kaget dan tidak percaya. Segera amarah menguasai saya, kemudian berubah menjadi kegusaran. Pikiran saya berkecamuk, teringat akan setiap orang yang sudah saya beri cek dan bagaimana saya tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut. Pelanggaran kepercayaan dan pengabaian sepenuhnya terhadap diri dan komitmen saya lebih menyakitkan dari yang saya kira. Lebih buruk lagi, setelahnya di hari itu hubungan saya dengan mitra bisnis pun bermasalah. Saat membuka kotak pesan dan memeriksa laporan keuangan untuk seminar yang telah diselesaikan, saya melihat ketidaksesuaian biaya. Saya pun segera menelepon untuk memperjuangkan bagian pendapatan saya sesuai hasil yang diperoleh secara rinci. Selanjutnya, pada minggu yang sama, saya kaget ketika tahu bahwa penyewa yang tinggal di properti saya menekuni usaha yang bukan saja bertentangan dengan perjanjian yang kami buat, melainkan juga tidak mendapat izin pemerintah negara bagian New Mexico. Jelas, saya tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi di masing-masing hubungan. Ada lebih dari satu cermin. Pada pagi berikutnya, saya menyusuri jalan setapak menjauh dari area properti saya menuju sebuah gunung yang membayangi lembah di belakang rumah. Dengan doa tanpa suara, saya melangkah hati-hati melewati jalur berlumpur yang cukup dalam dan pecahan batu kerikil. Mengharapkan kebijaksanaan untuk menyadari pola yang ditunjukkan kepada saya dengan sangat gamblang meskipun saya tidak bisa melihatnya. Benang merah apa yang merajut hubungan ini secara bersamaan? Mengingat ucapan sang pelatih bela diri, saya bertanya kepada diri sendiri, apa refleksi umum yang ditunjukkan ketiga orang ini melalui tindakan mereka? Segera saja, deretan kata-kata berkelabat di pikiran saya. Beberapa sangat cepat sehingga langsung hilang, sementara yang lainnya tampak jelas. Dalam beberapa detik, 4 kata muncul di antara semuanya. Kejujuran, integritas, kebenaran, dan kepercayaan. Saya mengajukan lebih banyak pertanyaan lagi kepada diri sendiri. Jika orang-orang itu mencerminkan diri saya pada saat ini, apakah mereka menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak jujur? Apakah saya telah melanggar integritas, kebenaran, dan kejujuran dalam pekerjaan saya? Ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebersit perasaan muncul dari dalam tubuh saya. Di dalam diri saya, sebuah suara berteriak, "Tidak, tentu saja saya jujur. Tentu saja saya punya integritas. Tentu saja saya jujur dan bisa dipercaya." Inilah hal-hal yang mendasari pekerjaan yang saya lakukan bersama orang lain. Pada momen selanjutnya, perasaan lain datang menghampiri.
Awalnya hanya sekejap, kemudian semakin jelas dan kuat hingga muncul dengan tegas untuk bisa saya lihat dan ketahui. Saat itu, tiba-tiba cermin menjadi amat jelas. 3 orang yang memasuki hidup saya bukan menunjukkan siapa saya saat ini, melainkan masing-masing dari mereka menunjukkan sesuatu yang lain. Refleksi lebih samar yang tidak pernah dikatakan seorang pun kepada saya. Melalui benturan keyakinan dan gaya hidup kita, alih-alih menunjukkan siapa saya, mereka menunjukkan kepada saya hal-hal yang saya nilai. Orang-orang ini menunjukkan kepada saya kualitas yang memicu tuntunan besar dalam hidup saya, kualitas yang saya rasa telah mereka langgar. Dalam hidup saya itu, tanggung jawab, kejujuran, dan integritas adalah sesuatu yang saya junjung tinggi. Saya selalu menilai orang berdasarkan 3 hal itu. Saya menuntut setiap orang yang bersinggungan dengan saya untuk bertanggung jawab, jujur, dan punya integritas. Kemungkinan, tuntutan itu telah dibangun sejak masa kecil. Sekejap saja pengalaman masa lalu saya tiba-tiba menjadi jelas. Seketika saya ingat semua momen ketika kualitas yang sama telah dilanggar dalam hidup saya. Percintaan masa lalu ketika pasangan saya tidak jujur pada kehadiran orang ketiga di dalam hidup kami. Janji-janji orang dewasa yang tidak pernah ditepati. Teman-teman dan mentor perusahaan yang membuat janji yang mustahil dipenuhi. Daftar saya terus bertambah. Penilaian saya terhadap masalah-masalah ini telah dibangun selama bertahun-tahun pada level-level yang sangat kecil, sehingga saya bahkan tidak menyadarinya. Sekarang masalah itu tidak bisa saya abaikan lagi. Hikmah dari memiliki rekening bank kosong adalah kepastian bahwa saya harus memahami pesan dari hubungan ini sebelum bisa melanjutkan hidup. Inilah hari ketika saya belajar tentang sebuah misteri yang samar namun mendalam dari cermin hubungan yang kedua. Cermin dari apa saja yang saya nilai dalam hidup. Apakah Anda mengenali cermin-cermin Anda? Saya mengajak Anda memeriksa kembali hubungan Anda dengan orang-orang terdekat. Kemudian, kenali hal-hal yang membuat Anda jengkel tanpa akhir dan seakan membuat Anda gila. Setelah melakukan itu, ajukan pertanyaan berikut kepada diri Anda. Apakah orang-orang ini memperlihatkan perihal diri saya saat ini? Saya mungkin demikian. Jika iya, Anda akan segera mengetahuinya sebagai firasat. Tetapi, jika jawabannya tidak, mereka pasti mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih dalam dan kuat daripada cerminan siapa diri Anda. Mungkin mereka menunjukkan kepada Anda refleksi dari hal-hal yang Anda nilai dalam hidup Anda. Sesederhana dengan mengenali dan mengakui adanya cermin inilah momen penyembuhan atas penilaian-penilaian Anda dimulai. Penyembuhan dengan efek domino. Sehari setelah menyadari keberadaan cermin penilaian saya mengunjungi Robert, bukan nama sebenarnya, seorang teman yang tinggal dan bekerja dekat Taos Pueblo. Salah satu situs komunitas pribumi tertua di Amerika Utara ini telah ditinggali selama setidaknya 1.500 tahun. Robert memiliki toko di Pueblo. Ia seorang seniman dan pengrajin yang sangat berbakat. Di tokonya terpajang patung-patung, aneka dreamcatcher, dan perhiasan-perhiasan yang telah menjadi bagian dari tradisinya selama berabad-abad bahkan sebelum adanya Amerika. Saat saya melangkah masuk, ia sedang mengerjakan sebuah patung setinggi hampir 7 kaki yang berdiri tegak di lorong di sampingnya. Setelah kami saling menyapa, saya bertanya mengenai keluarganya dan bagaimana keadaan bisnisnya. Kemudian kami bercakap-cakap selama beberapa menit. Ia berbalik bertanya tentang apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya pun bercerita seputar kejadian minggu lalu mengenai ketiga orang tersebut dan uang yang hilang. Setelah mendengar cerita saya, ia termangu selama beberapa saat, kemudian menuturkan sebuah kisah. Kakek buyutku, ia memulai, sering berburu benteng di dataran New Mexico. Saya tahu pasti ia membicarakan masa yang lampau, karena sejauh yang saya tahu, tidak ada banteng berkeliaran di negara bagian itu selama bertahun-tahun. Sebelum kematiannya, ia memberiku hartanya yang paling berharga, kepala banteng pertama yang pernah ia buru sewaktu kecil. Selanjutnya, Robert memberitahu saya bagaimana kepala banteng itu menjadi harta berharga juga baginya. Setelah kakek buyutnya mangkat, itulah salah satu peninggalan nyata yang menghubungkannya dengan leluhurnya. Suatu hari, seorang pemilik galeri dari kota sebelah datang mengunjungi Robert. Melihat betapa indahnya kepala kerbau itu, ia bertanya apakah boleh menggunakannya sebagai bagian dari pameran di galerinya. Dan Robert memperkenankan.
Setelah beberapa minggu berlalu, Robert tak mendengar kabar lagi dari temannya itu dan ia memutuskan pergi ke kota untuk mengetahui bagaimana kabar si pemilik galeri. Ia terkejut ketika tiba di galeri. Tidak ada apa-apa di sana. Pintu terkunci, jendela ditutup, dan galeri tidak buka. Baik pemilik galeri maupun kepala bantengnya hilang. Robert memalingkan wajah dari patungnya cukup lama sehingga saya bisa melihat bahwa ia benar-benar terluka akibat pengalaman itu. Lalu apa yang kau lakukan? Saya bertanya. Saya mengira akan mendengar cerita bagaimana ia melacak sang pemilik galeri dan mendapat kembali hartanya yang berharga. Namun, saat matanya bertemu dengan mata saya, kebijaksanaan jawabannya tak lesap dalam kebersahajaan kata-katanya. Aku tidak melakukan apapun, karena dia hidup dengan apa yang telah dia lakukan. Saya pun meninggalkan Taos Pueblo hari itu seraya memikirkan ceritanya dan apa maknanya bagi hidup saya. Selanjutnya di pekan itu, saya mulai menjajaki langkah hukum untuk mengembalikan setidaknya sebagian uang yang hilang dari rekening saya. Segera saya memahami bahwa meskipun saya punya kesempatan bagus, terdapat proses yang panjang, berlarut-larut dan mahal. Mengingat sifat dari apa yang terjadi, saya perlu menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang sebagai masalah pidana, bukan perdata. Dari titik tersebut, hal ini akan sepenuhnya di luar kendali saya. Jika dinyatakan bersalah, wanita pelakunya bisa dipenjara. Seluruh hal ini menambah hubungan emosional berkepanjangan dengan seseorang yang dengannya saya sudah tidak merasakan hubungan lagi. Saat mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada, saya merefleksikan sekali lagi percakapan dengan Robert dan pelajaran yang bisa dipetik darinya. Tidak butuh waktu lama untuk sampai pada kesimpulan yang tiba-tiba saja terasa tepat. Saya memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Hampir serentak sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Ketiga orang yang mencerminkan penilaian-penilaian saya mulai menjauh. Saya tidak lagi marah kepada mereka dan saya tidak lagi membenci mereka. Saya mulai merasakan ketiadaan yang ganjil terkait masing-masing dari ketiga orang ini. Tidak ada usaha yang disengaja dari saya untuk mengusir mereka. Setelah saya mendefinisikan kembali apa yang telah terjadi di antara kami sebagaimana apa yang telah terjadi dan bukan sebagaimana penilaian saya terhadap mereka, maka tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan orang-orang itu dalam hidup saya. Masing-masing mulai menghilang dari aktivitas sehari-hari saya. Tiba-tiba, semakin sedikit telepon dan surat dari mereka bersamaan dengan semakin jarangnya saya memikirkan mereka. Penilaian-penilaian saya di masa lalu adalah magnet yang menarik tiga orang tersebut dalam hidup saya. Ketika perubahan baru yang saya alami sudah cukup menarik, dalam beberapa hari sesuatu yang lebih menarik dan bahkan sedikit aneh mulai terjadi. Saya menyadari ada orang lain yang telah lama hadir dalam hidup saya yang juga mulai menghilang. Sekali lagi, tidak ada usaha sadar dari saya untuk menyudahi segenap hubungan ini. Semuanya hanya tampak tidak relevan lagi bagi saya. Pada kesempatan langka ketika saya berbincang dengan salah satu dari orang tersebut, rasanya terlalu dipaksakan dan dibuat-buat. Jika sebelumnya terasa ada kesamaan, saat ini hanya tersisa ketidaknyamanan. Segera setelah memperhatikan perubahan dalam hubungan ini, saya menyadari sesuatu yang bagi saya merupakan fenomena baru. Masing-masing hubungan yang menghilang dari hidup saya terjadi berdasarkan pola yang sama yang mulanya membawa ketiga orang ini ke dalam hidup saya. Pola tersebut adalah penilaian. Selain menjadi magnet yang menarik hubungan tersebut kepada saya, penilaian-penilaian saya telah menjadi lem yang merekatkan mereka bersama. Tanpa kehadiran penilaian-penilaian itu, lem tersebut larut. Saya menyadari apa yang terjadi sebagai efek domino. Sekali polanya dikenali di satu tempat, dalam satu hubungan, pengaruhnya berhenti di berbagai level kehidupan saya. Cermin penilaian ini samar, sukar dideteksi, dan bisa jadi tidak masuk akal bagi setiap orang yang menyadarinya. Ketika mendengar keputusan saya untuk tidak melakukan apa-apa, teman-teman dan keluarga merasa bahwa saya menyangkal apa yang telah terjadi. Wanita itu maling, kata mereka. Dia itu pengkhianat. Apa yang kau dapat darinya? Pada level tertentu, pengamatan mereka bisa dibilang benar, itulah yang terjadi. Tetapi saya merasa, jika mengikuti pola hukuman dan ganjaran, saya akan terjebak dalam lingkaran setan yang memperkuat pengalaman seperti itu.
Bagaimanapun juga, pada level lainnya dengan semata menjadi diri sendiri, masing-masing dari ketiga orang tersebut menunjukkan sesuatu mengenai diri saya yang akan menjadi kunci dalam keputusan bisnis yang saya ambil di masa depan. Sesuatu itu merupakan pelajaran berharga terkait makna kepercayaan. Sebelumnya, saya cenderung menganggap bahwa kepercayaan itu bersifat biner. Jadi, antara kita percaya seseorang atau tidak, dan jika percaya, kita bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Meskipun tidak suka memahami dunia dengan cara yang lain, saya telah belajar dari ketiga hubungan ini bahwa ada level kepercayaan yang harus kita pahami satu sama lain. Seringkali kita mempercayai orang lain dengan tingkat kepercayaan yang melebihi kepercayaan mereka pada diri mereka sendiri, dan inilah yang baru saja saya alami. Kesadaran akan penilaian yang direfleksikan dalam sebuah hubungan merupakan penemuan kuat yang akan berdampak pada setiap aspek kehidupan. Kepada orang-orang yang telah membantu saya memahami pelajaran ini, saya haturkan terima kasih. Dan kepada orang-orang yang telah menunjukkan sifat-sifat saya sebagai manusia, saya haturkan penghargaan dan terima kasih yang paling dalam karena sudah berkenan memegang cermin tersebut dengan sempurna di hadapan saya. Sungguh ini pelajaran yang indah dari misteri cermin hubungan yang kedua. Catatan: pada cerita sebelumnya, saya menyinggung untuk mendamaikan tuntutan penilaian tanpa sepenuhnya menjelaskan dengan tepat bagaimana perdamaian itu bisa diraih. Hal ini dibahas secara lengkap dalam buku saya, Secrets of the Lost Made of Prayer, di bagian rahasia ketiga, berkat adalah pelepasan. Meringkas kunci utama untuk mengubah penilaian kita. Berkat, blessing, adalah rahasia kuno yang melepaskan kita dari penderitaan hidup untuk digantikan dengan perasaan lain. Saat memberkati orang lain atau sesuatu yang telah melukai kita, untuk sementara kita menangguhkan siklus penderitaan. Entah penangguhan ini berlangsung selama sepersekian detik ataupun sepanjang hari, tidak ada bedanya. Seberapapun periode waktunya, selama pemberkatan, sebuah pintu terbuka bagi kita untuk memulai penyembuhan diri kita dan melanjutkan hidup. Kuncinya adalah bahwa selama beberapa selang waktu, kita terlepas dari penderitaan secara cukup lama sehingga memungkinkan hal lain masuk ke hati dan pikiran kita. Kekuatan keindahan. Cermin ketiga, refleksi dari apa yang kita berikan, hilang, atau diambil dari kita. Kerajaan Bapa seperti seorang wanita yang sedang memikul guci penuh makanan. Saat ia berada di jalan, masih cukup jauh dari rumah, gagang guci pecah, dan makanannya tumpah di belakangnya di jalan. Ia tidak menyadarinya, ia tidak menyadari adanya petaka. Setiba di rumah, ia meletakkan gucinya dan melihatnya kosong. Gospel Thomas. Rasa cinta, welas asih, dan kepedulian Anda seperti makanan di dalam guci pada tamsil di atas. Sepanjang hidup Anda, hal itu menjadi bagian dari diri Anda yang menghibur, menjaga, dan mendukung orang lain dan juga Anda pada masa-masa berat. Saat kita kehilangan orang-orang, tempat, dan segala sesuatu yang kita sayangi, cinta, dan welas asihlah yang memungkinkan kita bertahan hidup dan melewati pengalaman-pengalaman berat tersebut. Karena kita membagikannya secara sukarela, cinta, welas asih, dan kepedulian juga menjadi bagian dari diri kita yang paling rentan hilang, dengan lugu diserahkan begitu saja atau direnggut dari kita oleh orang-orang yang memiliki kekuatan atas kita. Setiap kali kita cukup percaya untuk mencintai atau menjaga orang lain dan kepercayaan ini dilanggar, kita kehilangan sedikit bagian dari diri kita dalam pengalaman tersebut. Keengganan untuk mengalami kembali kerentanan itu merupakan bentuk perlindungan kita, cara kita bertahan dari luka terdalam dan pengkhianatan. Dan setiap kali kita menutup akses terhadap sifat sejati kita, yaitu welas asih dan kepedulian kita ibarat makanan yang sedikit demi sedikit tumpah dari guci yang dibawa sang wanita. Manakala kita tiba pada satu titik di dalam hidup, ketika kita benar-benar ingin membuka diri dan berbagi dengan orang lain, kita merengkuh ke dalam batin kita untuk menemukan cinta, tetapi kita tidak menemukannya. Kita telah kehilangan diri sendiri sedikit demi sedikit akibat pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami. Kabar baiknya di sini adalah, bagian diri kita yang tampak kosong itu tidak pernah benar-benar hilang. Bagian itu tidak lenyap selamanya. Itulah bagian dari esensi sejati kita, bagian dari jiwa kita.
Dan sebagaimana jiwa tidak bisa dihancurkan, inti dari sifat sejati kita tidak bisa hilang. Ia hanya tertutupi. Mengenali bagaimana kita menutupinya sama saja dengan menempuh jalur cepat menuju penyembuhan. Mengembalikan bagian diri kita yang hilang barangkali adalah ekspresi tertinggi dari penguasaan pribadi kita. Pada awal karir saya di industri pertahanan, saya bekerja sebagai bagian dari tim yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem persenjataan. Saya dan para kolega berbagi ruang kecil dengan meja, kursi, dan kubikel khas Angkatan Udara. Dan kami menghabiskan banyak waktu bersama-sama dalam jarak yang cukup dekat. Seperti bisa Anda bayangkan, hanya ada sedikit privasi. Kami saling mengenal dengan baik sehingga kami sering menjadi semacam penasehat bagi satu sama lain untuk segala hal. Mulai dari pilihan karir dan pasangan kencan sampai permasalahan keluarga dan kehidupan pribadi. Beberapa kali setiap minggu, kami pergi makan siang bersama, sesekali menguangkan cek gaji dan pergi membeli makan siang di siang hari. Pada salah satu petualangan makan siang inilah saya mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya melihat cermin perasaan yang menciptakan neraka personal di dalam hidup salah seorang rekan kerja saya, seorang insinyur. Sewaktu-waktu, tak tentu kapan, teman saya itu akan jatuh cinta pada seorang wanita yang ia temui di sela-sela kegiatannya. Bisa saja wanita itu pelayan yang menerima pesanan kami atau kasir dalam antrean pembayaran di kedai makanan. Sejujurnya, bisa jadi siapapun yang ia temukan sepanjang hari itu. Siapapun yang wanita tentu saja. Ini terjadi di mana saja, dan polanya selalu sama. Ia sekedar menatap mata wanita tersebut dan merasakan suatu perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Tanpa memahami apa makna itu semua, ia menempatkan pengalamannya ke dalam satu-satunya penjelasan yang bisa ia temukan mengenai apa yang sedang terjadi. Ia merasa bahwa ia jatuh cinta, dan ia jatuh cinta berkali-kali, setiap hari. Ini menjadi masalah karena ia sudah menikah. Ia mempunyai seorang istri cantik yang sangat mencintainya dan seorang anak laki-laki tampan yang baru lahir, dan ia amat mencintai keduanya. Ia sama sekali tidak ingin melukai mereka lewat cara apapun atau menghancurkan segala yang telah mereka ciptakan bersama. Pada saat bersamaan, perasaannya terhadap wanita-wanita lain begitu meluap dan merupakan sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia mengerti. Suatu kali, kami baru kembali ke kantor setelah makan siang, mengisi bensin, mengambil uang di bank. Saat di bank inilah ia mendapat masalah. Ada seorang teller cantik yang bertugas di tempat kami menyetorkan cek. Ini di zaman dulu sebelum adanya setoran elektronik. Sewaktu kami kembali ke kantor, ia hanya memikirkan wanita itu. Ia tidak bisa bekerja dengan fokus dan ia tidak bisa menyingkirkan wanita itu dari kepalanya. Bagaimana kalau dia pun memikirkanku saat ini? Ia bertanya. Bagaimana jika dia yang selama ini aku cari-cari? Akhirnya teman saya itu mengangkat telepon, menghubungi bank, minta bicara dengan sang teller, dan bertanya apakah mereka bisa bertemu untuk minum kopi sepulang kerja. Wanita itu setuju. Tapi ketika mereka berada di kedai kopi, teman saya menatap mata perempuan yang menyajikan minuman dan jatuh cinta kepada perempuan itu. Untuk alasan-alasan yang tidak dipahaminya, teman saya itu terdorong untuk memulai kontak dengan para wanita yang ia percaya bahwa dirinya punya perasaan tertentu pada mereka. Dengan melakukan itu, ia membahayakan semua yang ia sayangi, termasuk istri, anak, dan karirnya. Apa yang terjadi kepadanya? Apakah Anda pernah mengalami pengalaman serupa, meskipun dalam skala yang lebih kecil? Apakah Anda pernah berada dalam hubungan yang bahagia, penuh komitmen, lalu tiba-tiba sesuatu terjadi? Atau mungkin Anda sedang tidak menjalin hubungan atau bahkan tidak mengharapkannya ketika pada suatu hari saat menyusuri jalanan yang ramai atau berada di mall, toko, atau bandara dan tiba-tiba Anda merasakan pengalaman itu. Seseorang yang belum pernah Anda lihat berjalan melewati Anda, lalu dalam sekejap mata Anda dan dia bertemu. Dan zing, perasaan itu muncul. Barangkali ini sekedar perasaan yang akrab atau bisa jadi merupakan dorongan hati yang nyaris tak tertahankan untuk bisa berada di dekat orang tersebut, berkenalan dengannya, atau bahkan memulai percakapan. Saya telah berkali-kali menanyakan hal ini dalam pelatihan. Menariknya,
Saya menyadari jika kita benar-benar jujur pada diri sendiri, hubungan semacam ini seharusnya tidak terlalu aneh. Saat hal ini terjadi, biasanya pertemuan berlangsung seperti berikut. Meskipun mata keduanya bertatapan dan mereka jelas-jelas merasakan adanya rasa, salah seorang akan mengabaikan momen itu. Namun, sepersekian detik berselang, sesuatu yang tidak bisa disangkal terjadi, seperti ada desir hati yang muncul tiba-tiba. Dalam sekilas, di luar pandangan biasa, mata mereka mengomunikasikan sebuah pesan. Setiap orang akan mengatakan sesuatu kepada yang lain pada saat itu. Sesuatu yang mungkin bahkan tidak disadari keduanya. Kemudian, seolah diberi isyarat, pikiran rasional mereka akan menciptakan distraksi apapun untuk menghilangkan ketidaknyamanan dalam kontak itu. Bisa jadi suara mobil atau orang lain yang lewat. Bisa jadi sekedar daun yang bertiup di seberang jalan atau sebuah bersin. Bahkan bisa juga gerak langkah menghindari permen karet di trotoar. Intinya, dengan menggunakan apapun sebagai alasan, salah satu dari mereka akan mengalihkan perhatian, dan momen ini akan berakhir begitu saja. Ketika kita mengalami pengalaman semacam ini, apa yang sudah terjadi? Menemukan yang hilang dari kita pada orang lain. Ketika kita berada dalam situasi semacam itu, kita dihadapkan pada kesempatan menakjubkan untuk mengenal diri kita sendiri dalam cara yang istimewa. Tentunya jika kita menyadari makna momen tersebut. Jika tidak, seperti yang dialami oleh teman insinyur saya, hubungan seperti ini bisa jadi membingungkan dan bahkan menakutkan. Rahasia dari pertemuan semacam inilah yang menjadi inti misteri cermin ketiga. Untuk bertahan hidup, kita semua mengkompromikan sebagian besar dari diri kita yang sesungguhnya. Setiap kali melakukan itu, kita kehilangan sesuatu di dalam diri kita lewat cara yang bisa diterima secara sosial namun tetap saja menyakitkan. Berperan sebagai orang dewasa dan kehilangan masa kecil setelah perceraian orang tua, hilangnya identitas rasial karena budaya diseragamkan, dan keberlanjutan trauma dini karena tekanan emosi seperti rasa sakit hati, marah, dan gusar, semuanya merupakan contoh dari hilangnya bagian diri kita sendiri. Mengapa kita mau melakukan hal itu? Mengapa kita mau mengkhianati keyakinan, cinta, kepercayaan, dan welas asih kita padahal kita tahu bahwa semua itu adalah esensi dari kita? Jawabannya sederhana, bertahan hidup. Sebagai anak kecil, kita mungkin telah belajar bahwa lebih mudah untuk tetap diam ketimbang menyuarakan pendapat dengan risiko ditertawakan dan ditentang oleh orang tua, saudara, dan teman-teman. Sebagai sosok yang dianggap kecil di keluarga, lebih aman untuk menyerah dan melupakan ketimbang melawan mereka yang memiliki kekuasaan atas kita. Sebagai warga negara misalnya, kita menerima pembunuhan terhadap orang lain selama masa perang dan menjustifikasinya sebagai kondisi khusus. Kita semua terkondisi untuk menyerahkan diri di hadapan konflik, penyakit, dan emosi yang meluap dengan cara-cara yang baru sekarang ini mulai kita pahami. Dalam sebagai contoh, kita punya kesempatan untuk melihat sebuah kemungkinan yang lebih baik, ketimbang penilaian benar dan salah. Untuk setiap bagian dari diri kita yang kita berikan hingga kita berada di titik kehidupan kita saat ini, ada kekosongan yang tertinggal dan menunggu untuk diisi. Secara terus-menerus, kita mencari apapun untuk bisa mengisi kekosongan itu. Ketika kita menemukan seseorang yang memiliki hal-hal yang telah kita berikan, kita merasa nyaman di dekatnya. Esensi pelengkap orang itu mengisi kekosongan batin kita dan membuat kita merasa utuh kembali. Inilah kunci untuk memahami apa yang terjadi pada teman insinyur saya dan contoh lain yang dibahas sebelumnya. Ketika kita menemukan bagian yang hilang dari diri kita pada diri orang lain, kita akan sangat tertarik kepada mereka. Bahkan kita percaya betapa kita membutuhkan mereka dalam hidup ini. Hingga kemudian kita ingat apa yang mulanya membuat kita sangat tertarik pada mereka adalah sesuatu yang masih berada di dalam diri kita sendiri, sesuatu itu hanya sedang tertidur. Dengan kesadaran bahwa kita memiliki karakteristik dan sifat tersebut, kita bisa membuka topeng mereka dan menyatukannya kembali ke dalam hidup kita. Dan saat melakukan itu, seketika kita mendapati bahwa kita tidak lagi tergila-gila kepada orang-orang yang semula mencerminkan sifat-sifat tersebut. Mengenali perasaan kita terhadap orang lain sebagaimana adanya
tanpa harus diracoki pengondisian di masa lalu terhadap diri kita adalah kunci dari cermin hubungan yang ketiga. Perasaan tak terjelaskan yang kita miliki saat kita bersama orang lain, keterpesonaan dan gejolak yang membuat kita merasa hidup, sebenarnya adalah kita. Ini adalah esensi dari bagian yang telah hilang dari diri kita dan pengakuan bahwa kita ingin hal itu kembali dalam hidup kita. Maka, dengan pertimbangan ini, mari kembali ke cerita tentang teman insinyur saya. Tentu ada kemungkinan bahwa tanpa mengetahuinya secara sadar, ia melihat dalam diri para wanita itu bagian dari dirinya yang telah ia berikan, hilang, atau diambil darinya di sepanjang hidupnya. Ada kemungkinan pula bahwa ia menemukan hal itu pada para pria, tapi ia tidak bisa membiarkan dirinya memiliki perasaan yang sama karena pengondisian yang dialaminya. Dalam pengalamannya, hal-hal yang telah hilang darinya bersifat sangat umum, sehingga ia menemukan jejaknya pada hampir setiap orang yang dia temui. Bagaimanapun juga, tanpa memahami makna perasaannya, ia terdorong untuk mengikutinya melalui satu-satunya cara yang ia ketahui. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan untuk meraih kebahagiaan, karena ia merasa sangat nyaman ketika bersama para wanita yang ditemuinya. Ia masih sangat mencintai istri dan anaknya. Ketika saya bertanya apakah ia akan meninggalkan mereka, ia terkejut. Ia tidak ingin mengakhiri pernikahannya, tapi tetap saja ia mengikuti kekuatan yang dirasa membawanya menuju situasi yang bisa dikompromikan hingga ia benar-benar terancam akan kehilangan keluarganya. Cara mengetahui apa yang disampaikan ketertarikan Anda. Masing-masing dari kita mahir memberikan sebagian dari diri kita yang dirasa dibutuhkan pada saat itu untuk pertahanan fisik ataupun emosional. Ketika kita melakukannya, mudah untuk melihat bahwa diri kita pada saat itu berada dalam posisi yang tidak terlalu kuat. Bagi sebagian orang, pertukaran memberi dan menerima terjadi bahkan sebelum kita mengetahuinya, dan kita tidak menyadari apa yang terjadi. Bagi sebagian orang lainnya, ini pilihan sadar. Suatu sore saat saya masih bekerja di perusahaan pertahanan yang sama dengan teman insinyur tadi, undangan yang tidak diduga-duga mendarat di meja kerja saya. Undangan ini tentang sebuah presentasi informal yang harus dilakukan di hadapan Gedung Putih dan lembaga militer resmi untuk sistem persenjataan yang baru didanai bersama Strategic Defense Initiative (SDI), atau secara populer disebut Star Wars. Selama jamuan yang mengiringi acara, saya berkesempatan untuk mendengarkan percakapan antara salah satu pejabat militer berpangkat tinggi dan CEO perusahaan kami. Pertanyaan yang dilontarkan CEO kami berkaitan dengan pengorbanan pejabat tersebut untuk mencapai kedudukannya. Pengorbanan apa yang harus Anda lakukan agar bisa mencapai posisi sekarang? Ia bertanya. Pejabat tersebut menjelaskan bagaimana ia naik pangkat di jajaran militer dan Pentagon dan memiliki posisi penting pada perusahaan multinasional besar. Saya menyimaknya dengan serius saat pria tersebut menjawab dengan begitu terus terang dan terbuka. Untuk mencapai kedudukan saya saat ini, ia memulai, saya tunduk kepada sistem. Saya memberikan hidup saya. Setiap naik pangkat, saya kehilangan bagian lain dari diri saya dalam hidup. Suatu hari saya sadar bahwa saya sudah berada di level atas dan saya meninjau ulang hidup saya. Saya lalu menyadari bahwa saya telah menyerahkan sangat banyak dari diri saya sendiri sehingga tidak ada yang tersisa. Perusahaan dan militer memiliki saya. Saya telah melepas hal-hal yang paling saya cintai, istri, anak-anak, teman-teman, dan kesehatan saya. Saya menukar semuanya dengan kekuasaan, kekayaan, dan kontrol. Saya terkesima pada kejujurannya. Meskipun mengakui ia kehilangan dirinya dalam proses yang dijalaninya, ia menyadari apa yang telah dilakukannya. Ia sedih, tapi baginya ini harga yang setimpal untuk meraih posisinya. Meskipun mungkin bukan untuk alasan yang sama, masing-masing dari kita bisa jadi melakukan sesuatu yang nyaris serupa sepanjang hidup. Bagi sebagian besar dari kita, tentunya tujuannya bukan untuk kekuasaan, melainkan lebih cenderung untuk bertahan hidup. Saat Anda bertemu dengan seseorang dalam hidup Anda yang memercikkan perasaan yang akrab, saya menyarankan Anda untuk membenamkan diri dalam momen itu. Sesuatu yang langka dan berharga tengah terjadi pada Anda berdua.
Anda baru saja berjumpa dengan seseorang yang menyimpan bagian dari diri Anda yang selama ini Anda cari-cari dan rindui. Seringkali ini merupakan pengalaman dua arah dengan seseorang lainnya tertarik kepada Anda untuk alasan yang sama. Dengan kearifan dalam diri Anda, mulailah sebuah percakapan. Mulailah berbicara tentang apapun untuk mempertahankan kontak mata. Saat Anda berbicara, dalam hati tanyakan kepada diri Anda pertanyaan sederhana ini. Apa yang saya lihat dari orang ini yang telah saya berikan, hilang, atau diambil dari diri saya? Segera, sebuah respons akan muncul dalam pikiran Anda. Mungkin semacam kesadaran atau suara di dalam diri Anda yang Anda kenali dan telah muncul sejak Anda kecil. Jawabannya seringkali berupa kata-kata tunggal atau frasa pendek, dan tubuh Anda mengetahui mana yang berarti bagi Anda. Mungkin Anda sekedar mempersepsikan kecantikan dalam diri orang tersebut yang Anda rasa hilang dari diri Anda saat itu. Mungkin pula ini tentang kepolosan seseorang dalam hidup, keanggunan gerakannya saat berbelanja di toko, kepercayaan dirinya ketika melakukan tugas, atau semata pancaran daya hidupnya. Pertemuan Anda hanya perlu berlangsung beberapa detik, maksimal beberapa menit. Pertemuan singkat tersebut adalah kesempatan Anda untuk merasakan keriangan dan kegembiraan pada momen itu. Itulah Anda yang menemukan bagian diri Anda dalam diri orang lain, sesuatu yang telah Anda miliki, dan juga semacam perasaan bahwa sesuatu di dalam diri Anda bertunas kembali. Bagi sebagian dari kita yang berani mengakui perasaan yang akrab dalam pertemuan singkat semacam itu, cermin kehilangan barangkali menjadi sesuatu yang kita hadapi setiap hari. Kita menemukan keutuhan dalam diri sendiri saat orang lain mencerminkan kepada kita sifat-sifat sejati kita. Secara kolektif, kita mencari keutuhan, dan secara individual, kita menciptakan situasi yang menuntun kita untuk menemukannya. Mulai dari pendeta sampai guru, orang yang lebih tua sampai orang yang berjiwa muda, orang dewasa sampai anak-anak, semuanya adalah pemicu perasaan. Dalam perasaan tersebut, kita menemukan hal-hal yang kita rindui dari diri kita. Hal-hal yang masih bersama dengan kita tetapi tersembunyi di balik topeng yang kita percaya sebagai diri kita. Ini alami dan manusiawi. Memahami bahwa perasaan kita terhadap orang lain benar-benar menunjukkan sesuatu mengenai diri kita sendiri bisa menjadi alat paling ampuh untuk meraih kekuatan terbesar kita. Cermin keempat. Refleksi dari Dark Night of the Soul. Yang engkau miliki akan menyelamatkanmu bila mana engkau melahirkannya dari dirimu sendiri. Gospel Thomas. Sepanjang kurun ledakan teknologi tinggi di awal tahun 1990-an, Gerald, bukan nama sebenarnya, bekerja sebagai insinyur di Silicon Valley, California. Ia memiliki 2 anak perempuan cantik dan menikah dengan seorang istri yang juga cantik. Mereka telah hidup bersama selama hampir 15 tahun. Ketika saya bertemu dengannya, ia baru saja menerima penghargaan dari perusahaan atas 5 tahun kinerjanya sebagai senior troubleshooter untuk perangkat lunak khusus. Posisinya telah membuat ia menjadi aset berharga bagi perusahaan dan kebutuhan akan keahliannya melampaui jam kerja biasa dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, Gerald mulai bekerja hingga larut malam dan juga pada akhir pekan. Ia pun mengikuti pameran dagang dan ekspo di luar kota. Tidak butuh waktu lama, ia menghabiskan lebih banyak waktu bersama rekan kerjanya dibanding dengan keluarganya. Saya bisa melihat kepiluan di matanya saat ia menjelaskan bagaimana mereka menjadi jauh. Saat Gerald tiba di rumah pada malam hari, istri dan anaknya sedang tidur. Dan ia sudah berada di kantor setiap pagi bahkan sebelum anak istrinya memulai hari. Segera saja ia mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia tahu lebih banyak mengenai orang-orang di kantornya dibanding keluarganya sendiri. Disinilah hidup Gerald berubah secara drastis. Ia mulai mendatangi saya untuk sesi konseling saat saya sedang menulis buku Walking Between the Worlds, The Science of Compassion. Ia menjelaskan bagaimana cermin hubungan bekerja dalam hidup kita. Lebih dari 2200 tahun silam, para penulis perkamen laut mati mengidentifikasi 7 pola spesifik yang bisa muncul dalam interaksi kita dengan orang lain. Saat cerita Gerald diungkapkan,
Jelas bahwa ia sedang menggambarkan salah satunya, yang merupakan refleksi dari ketakutan terbesar kita yang secara umum dikenal sebagai Dark Night of the Soul, kegelapan jiwa. Di antara insinyur di kantornya, ada seorang wanita programmer muda cerdas yang hampir sepantaran dengannya. Gerald satu tim dengan wanita itu untuk menjalankan tugas yang terkadang berlangsung selama berhari-hari dan membawa mereka ke berbagai kota di seluruh penjuru negeri. Tidak butuh waktu lama, ia merasa seakan-akan lebih memahami wanita itu daripada istrinya. Pada titik ini, saya merasa tahu kemana arah ceritanya. Yang saya tidak tahu adalah apa yang terjadi setelahnya dan mengapa Gerald sangat kecewa. Singkat kata, ia percaya bahwa ia jatuh cinta kepada rekan kerjanya itu dan memutuskan untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya demi memulai hidup baru. Keputusan tersebut sangat masuk akal pada saat itu, karena mereka memiliki banyak kesamaan. Namun, beberapa minggu berselang, pasangan barunya itu dipindahkan untuk sebuah proyek di LA. Berkat sejumlah bantuan, Gerald bisa ikut dipindahkan ke kantor yang sama. Segera saja, banyak hal mulai berantakan dan Gerald kehilangan lebih banyak daripada yang semula ia kira. Teman-teman yang ia dan istrinya kenal selama bertahun-tahun mendadak menjauh dan tak acuh. Rekan kerjanya menganggap ia sinting karena meninggalkan posisi dan proyek yang telah diusahakannya dengan susah payah. Bahkan orang tuanya marah karena ia menghancurkan keluarganya. Meskipun terluka, Gerald merasionalisasi bahwa semua ini sekadar harga yang harus dibayar untuk sebuah perubahan. Ia menyongsong kehidupan baru yang menurutnya hebat. Apalagi yang ia harapkan? Dan disinilah cermin keseimbangan dan Dark Night of the Soul datang. Ketika segalanya tampak berjalan lancar, Gerald melihat semuanya justru hancur berantakan dalam hitungan minggu. Kekasih barunya mengatakan hubungan mereka tidak seperti yang dia bayangkan. Wanita itu secara tiba-tiba mengakhiri hubungan mereka dan meminta Gerald pergi. Seketika Gerald jadi sendirian, kesepian dan putus harapan. Setelah semua yang saya lakukan untuk dia, kok dia tega ya? Gerald mengerang. Ia telah meninggalkan istri, anak, teman, dan pekerjaannya. Pendek kata, ia melepaskan semua yang ia cintai. Kinerjanya pun mulai menurun. Setelah sekian peringatan dan penilaian performa yang kurang memuaskan, ia lalu dipecat. Mendengar cerita Gerald, jelas apa yang sebenarnya terjadi. Hidupnya telah beralih dari titik tertinggi dari yang paling tinggi menuju titik terendah dari yang paling rendah. Dengan hilangnya seluruh impian tersebut, pada malam ketika Gerald datang menemui saya, ia bertanya, "Kenapa begini? Bagaimana hal-hal yang terlihat sangat baik berubah menjadi sangat buruk?" Mengenali pemicu Dark Night of the Soul. Pada saat saya bertemu dengan Gerald, ia telah kehilangan semua yang ia cintai. Alasannya adalah kunci dari cerita ini. Alih-alih melepaskan hal-hal yang ia cintai karena merasa utuh dan tengah memasuki tahap baru, ia membuat keputusan semata-mata karena ada sesuatu yang lebih baik untuk menggantikannya yang lama. Dengan kata lain, ia bermain aman. Karena takut tidak menemukan sesuatu yang lebih baik, ia secara fisik bertahan dengan pernikahan dan keluarganya setelah lama meninggalkan mereka secara emosional. Ada perbedaan yang samar tetapi signifikan antara meninggalkan pekerjaan, persahabatan, serta percintaan karena kita merasa utuh dan bertahan bersama mereka karena merasa takut bahwa tidak ada hal lain untuk kita. Dalam semua jenis hubungan, terdapat kecenderungan untuk bertahan dengan kondisi yang ada hingga datang sesuatu yang lebih baik. Keterikatan ini mungkin muncul dari ketidaksadaran pada apa yang kita lakukan, atau mungkin terjadi karena kita takut mengacaukan keadaan dan menghadapi ketidakpastian akibat ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun mungkin sangat mewakili sebuah pola yang tidak kita sadari, ini tetaplah pola. Entah terkait pekerjaan, percintaan, atau gaya hidup, kita bisa berpegang pada pola yang tidak begitu kita sukai tetapi tidak pernah dibicarakan dengan jujur kepada orang lain dalam hidup kita. Jadi, bahkan ketika dunia percaya bahwa hidup kita berjalan dengan baik sebagaimana biasa,
Di dalam hati kita mungkin menginginkan perubahan dan merasa frustasi karena tidak tahu bagaimana cara menyampaikan keinginan ini kepada orang-orang terdekat kita. Ini adalah pola yang negatif. Perasaan-perasaan sejati kita tersamar sebagai ketegangan, kebencian, atau terkadang hilang begitu saja dari sebuah hubungan. Setiap hari kita menjalani pekerjaan atau berbagi kehidupan dan rumah dengan orang lain, sementara kita menjauh secara emosi dan berada di dunia lain. Entah saat memiliki masalah dengan seorang bos, pasangan, atau bahkan diri sendiri, kita merasionalisasi, berkompromi, dan menanti. Kemudian suatu hari, begitu saja, boom, bencana terjadi. Entah dari mana, sesuatu yang sangat kita nantikan dan dambakan dalam hidup tiba-tiba seolah-olah muncul di hadapan. Ketika itu terjadi, kita lalu menerjangnya seakan tidak ada hari esok. Dalam kasus Gerald, ketika pindah ke kota baru bersama wanita barunya, ia meninggalkan kekosongan yang belum teratasi di mana dunianya runtuh ke dalamnya. Sekarang setelah kehilangan semua yang dicintainya, ia duduk di hadapan saya dengan air mata berlinang. Bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan pekerjaan dan keluarga saya kembali? Katakan saja apa yang harus saya lakukan. Seraya mengulurkan kotak tisu yang memang ditempatkan di meja untuk momen semacam ini, saya mengatakan sesuatu yang membuat Gerald melongo. Saat ini hidup Anda bukanlah untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Meskipun itu yang terjadi, apa yang Anda ciptakan bagi diri Anda sendiri jauh lebih dalam daripada soal pekerjaan dan keluarga. Anda baru saja membagikan kekuatan di dalam diri Anda yang bisa menjadi sekutu terkuat Anda. Saat merasakan pengalaman ini, Anda akan mendapatkan kepercayaan diri baru yang kokoh. Anda memasuki suatu periode yang dikenal orang-orang zaman dulu sebagai Dark Night of the Soul. Gerald menyekam matanya dan kembali bersandar ke punggung kursinya. Apa yang Anda maksud dengan Dark Night of the Soul? Tanyanya. Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Dark Night of the Soul adalah periode dalam hidup kita ketika kita tertarik pada sebuah situasi yang merepresentasikan sesuatu yang merupakan ketakutan terbesar kita, jawab saya. Periode seperti ini umumnya datang ketika kita paling tidak mengharapkannya, dan biasanya tanpa peringatan. Permasalahannya adalah, Anda hanya bisa tertarik ke dalam dinamika ini ketika penguasaan Anda terhadap hidup Anda memberi tanda bahwa Anda siap. Maka, saat hidup terlihat sempurna, keseimbangan yang Anda capai merupakan sinyal bahwa Anda siap untuk berubah. Daya tarik untuk menciptakan perubahan ini berupa sesuatu yang Anda rindukan dalam hidup Anda. Sesuatu yang tidak akan bisa Anda tolak. Jika tidak, Anda tak akan pernah melakukan lompatan besar. Apakah daya tarik yang Anda maksud itu seperti sebuah hubungan baru? Tanya Gerald. Tepat sekali, jawab saya. Sebuah hubungan adalah semacam pemicu yang memungkinkan kita bergerak maju. Saya melanjutkan dengan menjelaskan betapa meskipun kita tahu bahwa kita sangat mampu bertahan dari apapun yang terjadi dalam hidup, bukan sifat kita untuk bangun pada suatu pagi dan berkata, hari ini saya akan menyerahkan semua yang saya cintai dan kasihi untuk memasuki Dark Night of the Soul. Rasanya kita tidak akan melakukan itu. Sebagaimana yang sering terjadi, ujian terbesar dari Dark Night of the Soul kita tampaknya muncul di waktu yang paling tidak diharapkan. Kemungkinan bahwa hidup memberikan apa yang kita butuhkan tepat saat kita memang membutuhkannya sangat masuk akal. Sebagaimana kita tidak bisa mengisi gelas dengan air sebelum memutar keran sampai terbuka, memiliki kotak perangkat emosional yang lengkap merupakan pemicu yang memberikan sinyal pada keran kehidupan kita untuk mengalirkan perubahan. Hingga kita memicu alirannya, tidak ada yang bisa terjadi. Sisi lain dari dinamika ini adalah ketika kita memasuki periode Dark Night of the Soul, mungkin bisa menenangkan untuk mengetahui bahwa kita mencapai tahap ini semata-mata karena kita sendirilah yang telah menarik tuas pemicunya. Disadari atau tidak, kita selalu siap menghadapi apapun yang diberikan kehidupan pada kita. Ketakutan terbesar kita. Dark Night of the Soul bertujuan untuk membuat kita merasakan dan menyembuhkan ketakutan-ketakutan terbesar kita. Hal paling menarik dari Dark Night of the Soul adalah karena ketakutan setiap orang berbeda-beda.
Apa yang tampak sebagai pengalaman menakutkan bagi seseorang belum tentu masalah besar bagi orang lain. Contohnya, Gerald mengakui bahwa ketakutan terbesarnya adalah ditinggalkan seorang diri. Sebelumnya, pada malam yang sama, saya berbincang dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa sendiri merupakan kebahagiaan terbesarnya. Bukan sesuatu yang aneh bagi orang yang takut kesendirian menjadi orang yang mengalami ketakutannya sendiri ketika menjalin sebuah hubungan. Gerald misalnya, menggambarkan percintaan, persahabatan, dan pekerjaan di masa lalunya yang tidak pernah bisa bertahan lama. Toh ketika masing-masing berakhir, ia percaya hubungan telah gagal. Padahal nyatanya, semua sangat berhasil sehingga memungkinkan dirinya mengalami ketakutan terbesarnya akan kesendirian. Karena belum pernah disembuhkan atau bahkan mengenali pola ini dalam hidupnya, ia berada dalam situasi ketika ketakutannya menjadi semakin samar. Akhirnya, hidup menggiringnya menuju satu titik di mana emosi ini sangat nyata sampai-sampai ia harus mengatasinya sebelum bisa melanjutkan langkah. Jika kita mengalami banyak periode dark night of the soul sepanjang hidup, biasanya yang pertama adalah yang terberat. Seringkali itu juga merupakan agen perubahan yang paling kuat. Sekali kita memahami mengapa diri kita sangat terluka, pengalaman itu mulai mendapatkan makna baru. Ketika mengenali petunjuk dari Dark Night of the Soul, kita bisa mengatakan, aku tahu polanya. Baiklah, ini pasti masa Dark Night of the Soul. Sekarang, apa pelajaran yang bisa kupetik? Saya mengenal orang-orang yang sangat kuat ketika bisa menyembuhkan pengalaman-pengalaman Dark Night of the Soul mereka. Sehingga mereka bisa dibilang seolah menantang semesta untuk memberikan pengalaman-pengalaman gelap berikutnya. Mereka melakukan itu semata karena mengetahui bahwa jika sanggup bertahan dari yang pertama, mereka bisa bertahan dari apapun. Hanya saja, ketika kita memiliki pengalaman semacam ini tanpa memahami apa maknanya atau mengapa kita menjalaninya, kita bisa terkunci ke dalam pola tahunan atau bahkan seumur hidup yang sungguh bisa merenggut semua hal yang paling kita cintai. Cermin kelima, refleksi dari tindakan ulas asih terbesar kita. Tunjukkan padaku batu yang ditolak para tukang batu. Itulah batu fondasinya. Gospel Thomas. Pada akhir 1980-an, saya berkantor di gedung bertingkat di kaki perbukitan Denver. Meskipun gedungnya sangat besar, kondisi akhir perang dingin dan pemotongan pengeluaran pemerintah membuat perusahaan tempat saya bekerja perlu berhemat dan melakukan sejumlah penggabungan. Saat divisi lain pindah ke tempat kami, ruang kerja menjadi barang mewah. Saya pun berbagi ruangan dengan pegawai lain, seorang wanita yang melakukan pekerjaan yang sangat berbeda dengan saya di departemen kami. Tidak ada kompetisi atau tanggung jawab bersama, dan kami segera menjadi teman baik, bertukar cerita mengenai keluarga, akhir pekan, teman-teman, dan suka duka kehidupan di luar perusahaan. Suatu hari, kami baru saja kembali dari makan siang, dan ia memeriksa pesan masuk di kotak suara di teleponnya. Dari sudut mata, saya melihatnya menjadi sangat tegang, kemudian duduk dengan tatapan sayu. Mukanya berubah menjadi pucat, kecuali bibir dan pipinya yang terulas riasan. Setelah ia meletakkan telepon, saya memberinya waktu untuk menenangkan diri, kemudian bertanya apa yang terjadi. Ia melihat saya dan memulai sebuah cerita yang sangat menyedihkan. Seorang teman baiknya memiliki anak perempuan dengan kombinasi kecantikan, kemampuan atletik, dan bakat artistik yang membuat iri banyak orang. Masing-masing telah dilatih sejak masa kanak-kanak. Saat besar, si anak mencari cara untuk menggabungkan ketiga karakternya ke dalam sebuah karir dan memilih untuk menjadi model fashion. Keluarganya mendukung keputusan itu dan membantu dengan semua cara yang bisa mewujudkan impiannya. Setelah menyerahkan portofolionya ke agensi periklanan, ia mendapat banyak respon antusias. Ia ditawari fasilitas perjalanan, pendidikan, dan dukungan-dukungan lain lebih dari yang bisa dibayangkannya. Bagi orang-orang yang melihat dari luar, hidupnya sempurna. Tetapi, pada tingkat yang samar dan hampir tidak dikentara, mereka yang benar-benar mengenalnya bisa melihat bahwa sesuatu berubah. Antusiasme yang dimilikinya menumbuhkan kekhawatiran. Agensi tempat ia bekerja sama mencari gaya penampilan tertentu untuk dipromosikan. Meskipun gadis itu jelas memiliki kecantikan yang unik, penampilannya saat itu bisa dibilang tidak terlalu sesuai dengan gaya yang dibutuhkan di dunia periklanan akhir 1980-an.
Dihantui keinginan mendapat sesuatu yang istimewa, ia meminta keluarganya untuk membantu mengikuti serangkaian prosedur perawatan kecantikan yang dianggap bisa membentuk tubuhnya agar sesuai dengan kebutuhan industri. Ia memulainya dengan sesuatu yang paling kentara, bedah plastik. Meskipun hasilnya cukup mendekati keinginan, ia masih belum memiliki penampilan yang tepat dan memulai prosedur yang lebih ekstrim lagi. Sejak kecil, giginya agak kurang rata, dengan dagu dan rahang kurang menonjol. Ia setuju untuk melakukan perubahan dengan melibatkan operasi dan pengaturan ulang rahangnya untuk menciptakan simetri yang lebih baik. Mulutnya pun kemudian diikat kawat tertutup selama hampir 6 minggu hingga tulangnya pulih, dan ia hanya makan cairan pada saat itu. Setelahnya kawat dilepas, dan ia memang memiliki wajah simetris yang sangat indah dengan tulang pipi menonjol dan giginya lalu tampak rata. Melihat fotonya yang dimiliki rekan kerja saya, memang tampak sedikit perbedaan antara foto sebelum dan sesudah operasi. Kehilangan berat badan akibat beberapa minggu diet cairan, gadis cantik itu mulai menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi memiliki bentuk V seperti sebelum operasi. Kenyataannya adalah, karena berat badannya turun, tubuh bagian atasnya kehilangan bentuk otot yang memberinya bentuk tubuh khas model. Bagaimanapun, ia menganggap itu sebagai masalah yang bisa diperbaiki lewat operasi. Dan ia menempuh prosedur untuk menghilangkan bagian tulang rusuk melayang demi mendapatkan bentuk dan proporsi yang lebih baik. Stres setelah mengikuti semua prosedur membuat tubuhnya tak terkendali. Ia tidak bisa lagi menambah berat badannya walau hanya 1 pon. Tubuhnya berada dalam mode penurunan berat badan dan ia semakin kurus setiap harinya. Pada saat orang tuanya menyadari apa yang terjadi dan membawanya ke rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Akibat serangkaian komplikasi, bukan satu penyakit saja, gadis itu meninggal pagi tadi. Demikian kabar dari panggilan telepon yang diterima rekan saya setelah makan siang. Anda mungkin kenal orang-orang yang melakukan hal serupa. Meskipun mudah-mudahan tidak se ekstrim gadis dalam cerita itu, saya menggunakan contoh ini untuk menekankan sebuah poin. Gadis dalam cerita itu memiliki citra tentang kesempurnaan dalam pikirannya dan citra itu menjadi standar acuannya. Dia terus-menerus menempatkan diri di bawah bayang-bayang standar acuan itu, menggunakan citra mental di benaknya sebagai tolak ukur penampilan fisiknya. Keyakinannya mengatakan bahwa ia entah bagaimana tidak sempurna sebagaimana adanya, dan bahwa ketidaksempurnaannya bisa diperbaiki melalui keajaiban teknologi. Apa yang terjadi pada gadis itu, bagaimanapun juga, jauh lebih dalam daripada prosedur-prosedur kecantikan yang ia tempuh untuk memperbaiki kekurangan yang dirasakannya. Kejadian itu menghujam langsung ke jantung cermin hubungan yang kelima. Mengapa ia merasa hal ekstrem semacam itu penting bagi kesuksesannya? Mengapa keluarga dan teman-temannya mendukung usahanya untuk mencapai kesempurnaan? Mengapa ia yang sudah cantik sedari lahir merasa sangat terdorong untuk menjadi seseorang yang berbeda dari dirinya sendiri? Ketakutan atau ketakutan-ketakutan semacam apa yang tumbuh begitu kuat dalam hidupnya, sehingga ia mencoba mengubah penampilannya demi memenuhi permintaan pihak lain? Apa yang bisa kita pelajari dari pengalamannya? Apa yang kita gunakan sebagai tolak ukur perbandingan? Apa titik acuan yang menjadi dasar pegangan saat kita mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam hidup? Ketidaksempurnaan adalah kesempurnaan. Saya sering berbagi cerita ini dalam lokakarya. Segera setelahnya, saya akan meminta para peserta untuk melengkapi bagian sederhana tempat mereka mengevaluasi diri mereka sendiri di beberapa bidang, seperti capaian pendidikan, percintaan, karir profesional, dan prestasi olahraga. Sistem penilaian yang digunakan terdiri dari 4 kategori yang berkisar mulai dari sangat baik sampai sangat buruk. Kuncinya di sini adalah saya memberi mereka sangat sedikit waktu untuk menyelesaikan formulir. Dan saya melakukan hal ini karena sebuah alasan. Respon sebenarnya di kertas tidak lebih penting dari dasar pikiran kenapa mereka melakukan evaluasi itu. Saya tak peduli pada jawaban mereka. Kenyataannya, yang sama sekali tidak tepat adalah peserta yang sedang menilai dirinya sendiri. Satu-satunya cara orang bisa menilai dirinya sendiri sukses atau gagal adalah melalui perbandingan dengan sesuatu di luar diri mereka. Seperti yang kita ketahui, diri kita adalah kritikus terbesar kita. Karena alasan itu, cermin ini dikenal sebagai tindakan ulas asih terbesar kita.
Semua ini tentang welas asih terhadap diri kita sendiri, siapapun kita di masa kini dan masa lalu. Melalui cermin diri sendiri, kita dituntut untuk menghargai dengan penuh welas asih kesempurnaan yang telah ada di setiap momen kehidupan. Hal ini benar-benar terlepas dari bagaimana orang lain melihat momen tersebut atau bagaimana yang sebenarnya terjadi. Hingga kita menganggapnya penting menurut diri kita sendiri, setiap pengalaman hanyalah kesempatan untuk mengekspresikan diri kita, tidak lebih, tidak kurang. Bagaimana bisa hidup Anda menjadi berbeda jika Anda melakukan segala sesuatu sebaik mungkin, terlepas apapun hasilnya? Jika segalanya dilakukan dan diciptakan dengan kemampuan terbaik, hingga kita membandingkannya dengan hal lain, bagaimana hasilnya bisa menjadi tidak cukup baik? Jika pekerjaan, hubungan percintaan, atau tugas kuliah tidak berjalan sesuai harapan, kita selalu bisa belajar dari pengalaman dan melakukannya dengan cara berbeda pada kesempatan berikutnya. Dalam matriks ilahi, cara kita merasakan diri sendiri, kinerja, penampilan, dan capaian kita inilah yang dicerminkan kembali kepada kita sebagai realitas dunia kita. Dengan pemikiran ini, penyembuhan terdalam dari hidup kita mungkin juga menjadi tindakan welas asih terbesar kita. Ini adalah kebaikan yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Melampaui cermin. Meskipun tentu ada cermin-cermin lain yang menunjukkan rahasia yang lebih samar dari sifat sejati kita, yang saya ajukan di sini adalah 5 cermin yang memberikan penyembuhan terbesar dalam hubungan-hubungan kita dalam kehidupan. Dalam proses ini, kita menemukan kekuatan sejati kita sebagai pencipta di matriks ilahi. Setiap cermin adalah batu loncatan menuju tingkat penguasaan diri yang lebih tinggi. Sekali mengenali cermin-cermin itu, Anda tidak bisa tidak mengenalnya. Setiap menyadari salah satu cermin pada titik tertentu dalam hidup Anda, kemungkinan besar Anda akan menemukan pola yang sama yang akan terjadi di kesempatan berbeda. Persoalan kontrol yang memicu begitu banyak emosi dengan keluarga di rumah, misalnya, bisa muncul ke permukaan dengan intensitas yang lebih rendah saat Anda menawar mobil bekas orang asing. Alasan hal ini terjadi adalah karena Anda mungkin tidak memiliki tingkat keintiman yang sama dengan penjual sebagaimana yang Anda rasakan dengan keluarga dan teman-teman Anda. Meskipun tidak begitu intens, polanya tetap eksis di sana, dan inilah keindahan pola holografis dan kesadaran. Corak yang muncul dalam hubungan Anda dengan penjual mobil, kasir toko, atau pelayan yang membawakan makan malam yang gosong di restoran favorit Anda akan menjalar ke dalam hubungan Anda di rumah. Pasti demikian, karena inilah sifat dasar hologram. Saat sebuah pola berubah di satu tempat, seluruh hubungan yang memiliki pola yang sama akan terkena dampaknya. Terkadang perubahan menghampiri kita di tempat dan waktu yang paling tidak kita harapkan. Jika tidak, kita tak akan pernah bangun di pagi hari dan berkata, "Hari ini saya akan mengatasi hubungan yang menunjukkan kepada saya cermin dari penilaian-penilaian terdalam saya." Bukan begitu cara hidup bekerja. Sebagai gantinya, kesempatan untuk penyembuhan melalui cermin-cermin kita seringkali muncul pada saat kita, misalnya, melangkah ke toko atau menambal ban mobil kita yang bocor atau hal-hal biasa lainnya. Belum lama ini, saya bertemu seorang teman yang baru saja meninggalkan karir, keluarga, teman-teman, dan kekasihnya untuk pindah ke alam bebas di New Mexico Utara. Saya bertanya kepadanya mengapa ia meninggalkan begitu banyak hal untuk hidup dalam keterisolasian di kawasan gurun. Ia bilang ia datang untuk menemukan jalan spiritualnya. Tapi, pada saat yang bersamaan, ia pun bilang pada saya bahwa ia belum bisa memulainya karena segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Ia memiliki masalah dengan keluarganya, rencana bisnisnya, dan bahkan kontraktor yang sedang membangun rumah spiritual barunya. Ia frustasi. Mendengar ceritanya, saya menawarkan sebuah wawasan yang saya rasa bisa membantunya. Kita tidak bisa menjalani apapun selain kehidupan spiritual. Dengan kata lain, sebagai makhluk yang memiliki jiwa, kita memang cenderung untuk menjalani pengalaman spiritual. Terlepas bagaimana hidup berjalan, saya yakin setiap usaha dan seluruh jalan kita akan menuntun kita ke tempat yang sama. Kegiatan sehari-hari kita tidak bisa dipisahkan dari evolusi spiritual kita. Semuanya adalah evolusi spiritual kita. Saya menoleh kepada teman saya dan menyampaikan padanya bahwa mungkin semua tantangan dalam hidupnya saat ini adalah jalan spiritualnya.
Meskipun ini jelas bukan jawaban yang diharapkannya, ia penasaran dengan kata-kata saya. Ia berpikir, spiritualitasnya akan terrealisasi dengan menjalani hidup dalam kesunyian yang memungkinkannya untuk merenung dengan tenang setiap hari. Saya pun menguraikan keyakinan saya dan mengatakan bahwa meskipun semua yang ia alami saat ini adalah bagian dari kehidupannya, cara ia menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapinya sebenarnya merupakan jalan yang selama ini ia cari dan jelajahi. Menatap balik saya dengan tatapan terkejut, saat kami berucap selamat tinggal, ia membalas, "Mungkin demikian." Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.